Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Hari yang sangat spesial, hari kemenangan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini, di edisi Selamat Pagi Cirebon, edisi khusus Lebaran, ini nanti akan saya obrolkan atau topik yang nanti kita akan obrolkan pemirsa tentang makna Hari Raya Idul Fitri. Ada yang menyebut Idul Fitri ini dengan Lebaran. Kemudian Hari Raya Idul Fitri yang sedang kita rayakan saat ini, dan saya atas nama kru Selamat Pagi Cirebon RCTV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di hari ini. Dan pemirsa, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan, ini pemirsa, ada Ketua Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, dan juga ini pemirsa sebagai pengasuh Majelis Taklim As-Saidiyah ya Kota Cirebon, dan juga sebagai penyuluh agama Islam non PNS ya Kota Cirebon, Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Cirebon. Pemirsa, ada Ustadz Haji Muhammad Said Al-Hudri. Selamat pagi Kang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Sama-sama, Kang Mas Said. Mohon lahir batin. Iya, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Selesai sholat Id, langsung sejenak rehat dulu, langsung iya, ke rehat studio di rumah di gitu rumah. ya. Jadi sementara untuk tamu-tamu menunggu dulu Dan menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Harus itu, Iya. subhanallah. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz ya, menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran. Tadi di jalan ke sini ini suasananya bagaimana? Ya, Pak Ustadz Said? masih hangat lah. Oh, masih ada hangat. mereka yang baru pada pulang dari masjid sholat Id, ada yang juga sudah bergerak silaturahim mungkin ke rumah-rumah, rumah saudara, iya, ke saudara, ke pemiliknya. tetangga. Jadi gitu ya. ya itulah memang satu khas ya yang memang sangat luar biasa. Iya, termasuk Di Kang hari Said nih ya. kemenangan. Betul. Selesai sholat Id, di rumah dulu istirahat, Betul. langsung ke studio Langsung, RCTV. supaya biar nanti santai. Santai Iya, gitu hostnya ya. itu ya. Oke ya. Kang Said, ini langsung saja nih Kang Said ya. Makna Hari Raya Idul Fitri hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Catatan Kang Said, hari ini hari kemenangan, ya kan? Hari yang ditunggu-tunggu nih. Betul Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Catatan Ya, Kang Said, baik. silakan. Jadi para pemirsa CTP tempat Anda berada, selamat pagi. Pertama, saya atas nama pribadi dan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Apip sebagai Ketua Umum KGN, kemudian pengasuh Majelis Taklim As-Saidiyah dan sekaligus sebagai penyuluh agama Islam PNS Kota Cirebon, kemudian agama tentu mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah, memulai dan batin. Nah, mana daripada Idul Fitri jelas artinya adalah Id kembali. Ya. Id itu kembali. Artinya Id itu kembali. Idul Fitri, berarti kembali fitri. Kesucian. Kesucian. Nah, Fitri jadi itu artinya kesucian. Kenapa diartikan dengan kesucian? Karena 1 bulan penuh kita telah digembleng ya. Kalau dalam bahasa militer itu kawah candra di muka. Kawah candra di muka. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan taraweh, terus Al-Quran, bahkan Tadarus, di waktu sahur pun jam 3 yang biasanya masih dalam keadaan tidur harus bangun. Nah itu kan terus kemudian saat kita berpuasa pun kita sudah terbiasa menahan kesabaran, belajar menerima dalam puasa saat kita berpuasa itu. Nah ini diibaratkan hari ini adalah kita kembali kepada fitrah sebagai manusia awal Allah ciptakan dalam keadaan bersih. Oleh karena itu seyogianya pasca bulan suci Ramadan dan dimulai dari 1 Syawal ini kita bisa untuk menjaga ya. Jadi jangan sampai yang sudah fitrah ini kembali lagi terkontaminasi, terkotori dengan hal-hal yang tidak ternoda baik. gitu ya. Lagi jadi seperti itulah. Jadi memang Idul Fitri adalah satu ungkapan rasa syukur bagi orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya ia telah berjuang ya. Jadi kalau dalam artian orang telah melakukan sebuah perjuangan, kemudian titik akhir kemenangan, bahagianya kan luar biasa. Makanya identik di Idul Fitri
dengan berpakaian yang serba Serba baru bagus, mayoritas, seperti Pak Ustadz ini ya, ya kan, seperti Pak Ustadz yang dipakai ini, semua serba baru. Jadi menunjukkan tadus bini Mas Apip, ya syukur kepada Allah lah. ya. Tapi tidak menjadi sebuah catatan kalau Idul Fitri Harus serba baru. dipaksakan, jangan gitu. Karena ada satu mankolah, laisal id liman labisal jadid, walakin id biman yajid. Orang akan mendapatkan makna Idul Fitri itu bukan dilihat dari Pakaiannya yang pakaian bagus. yang baru, ya kan, yang bagus itu kan. Nah, tetapi makna Idul Fitri akan diraih oleh seorang yang mampu nanti menunjukkan ketakwanya kalau dengan baik setelah pasca Ramadan. Itu Betul. yang berat tuh itu gitu ya. Itu, baik, ya. baik. Kang Said ya, ada yang menyebut Hari Raya Idul Fitri itu tadi kan makna Idul Fitri Betul, ya. betul. Ada yang menyebut dengan Hari Raya Lebaran, Kang Said. Betul. Ya. Apa maksudnya Kang Said? Jadi Lebaran itu hanya sebuah bahasa kita, Oh, bahasa. khususnya Oke. orang Indonesia dan di sebagian pedalaman lah. Kalau secara umum ya secara nasional terlebih ke Timur Tengah itu bahasanya Id Mubarak, Id Mubarak, ya, Idul oke. Fitri, Idul Adha. Oh, itu gitu kan. hanya nomenklatur Oh saja iya, ya. iya. Lebaran Ya sama halnya dengan ketika ada seseorang yang berulang tahun kan, Yaumul Id, dia menunjukkan ucapan di hari kelahirannya. Jadi seperti itu. Jadi antara Idul Fitri dengan Lebaran itu satu bahasa ya, satu makna ya, hanya beda bahasa. Oke, Intinya ke situ. Itu ya. Kang Said, yang tadi Kang Said sebutkan ya, bahwa Hari Raya Idul Fitri ini setelah kita mengarungi selama sebulan penuh gitu ya, ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, menurut Kang Said sendiri ya, hari ini tentunya di rumah juga, Betul. ini dengan keluarga yang lagi makan-makan, iya kan? Betul, lagi betul. berkumpul, lagi saling bermaaf-maafan nih di rumah Betul, juga, betul, Kang betul. Said. Kemudian juga dengan orang-orang terdekat Ya, juga, Kang Said. betul, betul. Nah, menurut Kang Said, tadi disebutkan tidak mutlak harus serba baru, serba bagus di bulan suci Ramadan ini. Nah, kan biasanya setelah kita sebulan penuh tidak makan, hari ini makan, ya kan, diperbolehkan Di waktu kembali pagi untuk itu, ya, makan, betul, iya betul, kan? ya. Ini tidak boleh berlebihan atau bagaimana, Kang Said? Iya jelas, karena memang dasar dari berlebihan itu kan sesuatu yang tidak baik. Bahkan itu dalam Al-Quran sudah jelas. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau berlebihan dalam semua hal, termasuk makan, Habib ya. Karena Allah tidak menyukai pada orang yang berlebihan. Nah, artinya ketika di hari kemenangan ini, karena kemarin kita masih dalam keadaan puasa, karena dengan mentang ini sudah bebas sehingga semua yang ada di meja terhidang itu, akhirnya kita makan. opornya semua ya itu Iya. jangan juga. Tidak boleh ya sekedar secukupnya ya, hanya untuk menunjukkan bahwasanya alhamdulillah di hari ini kita memang diperbolehkan untuk makan karena kemarin kita masih berpuasa. Seperti itulah. Karena memang hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik 3 hari itu kan adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi tidak boleh andaikan maaf ada seseorang lah sahabat kita yang masih kurang karena senangnya dengan puasa. Jadi di Idul Fitri dia Pas di hari ini, masih juga masih puasa. berpuasa, itu nggak boleh. Itu. Oh, haram. Betul. Itu karena Idul oke, Fitri ada hari Kang Said, diharamkan. ini Hari Raya Idul Fitri, ini berapa hari sih gitu? Kang Said, ada yang menyebut kalau Hari Raya Idul Adha itu kan 3 hari, ada Ya, ada hari tasyrik. tasyriknya. Ya. Nah, Ya. kalau Hari Raya Idul Fitri itu berapa hari sih? Kalau secara format Idul Fitri itu 1 hari, 1 Syawal. Oh, berarti 1 Syawalnya satu saja. Syawal. Tetapi makna untuk saling memaafkan itu tidak ada batasnya. Ya, jadi ada sebuah pemahaman seakan-akan untuk memaafkan itu hanya di hari Idul Fitri. Iya. Kan? Seakan-akan untuk berbuat Baik. baik itu hanya Idul Fitri. Itu tidak. Baik, Karena memang beda Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri hanya 1 hari. 1 hari, Ya, 1 oke. Syawal itu. Berarti di hari ini? Betul. Di hari Kalau ini Idul ya. Adha Baik, itu baik. setelah hari Idul Adha itu ada 3 hari tasyrik. Baik, Karena memang di baik. situ ada lanjutan ibadah Baik. kurban. Nah, Baik, bedanya oke, seperti tahan itu. dulu ya, Kang Said dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi khusus Lebaran akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran, dan pemirsa, di hari ini, di pagi hari ini, ya saya masih bersama Ketua Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, ada Ustadz Haji Muhammad Syahid Al-Khudri, dan beliau juga ini pemirsa sebagai pengasuh Majelis Taklim Asy-Syaidiyah Kota Cirebon dan juga sebagai penyuluh agama Islam non PNS Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Cirebon atau Kementerian Agama Kota Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang sedang berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga besar Anda di rumah sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon nih, Kang Said, betul, ya. Betul. Saya atas nama kru Selamat Pagi Cirebon RCTV juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Untuk Anda pula nih pemirsa, karena hari ini adalah hari kemenangan yang ingin bersatu silaturahmi, betul, ya, dengan misalnya dengan keluarga besar Anda di luar kota, Anda juga harus tetap waspada, harus tetap hati-hati, karena ini jalanan sudah mulai rame nih Kang Said, betul, ya. betul Ya, sekali. karena lalu lalang, lalu lintas juga karena Ya, ingin 2 tahun lah. Iya ya. Ya, sebelum-sebelumnya kan dibatasi sekarang Saat diperbolehkan. ini, ya ada untuk kelonggaran, kelonggaran, gitu ya. betul, Termasuk Kang Said nanti juga mudik ya, nanti Insya Allah, siang. ya. Jadi Nanti siang atau besok nih? Ya, biasanya itu besoknya. Oh, besoknya. Kenapa? Karena di hari ini untuk pagi biasanya itu kan warga setempat. Warga Setempat. Iya, tetangga-tetangga Kang Said. Kemudian siang sampai malam itu jamaah. Oh. Iya, jamaah yang tidak mudik kan mayoritas jamaah dari Asy-Syaidiyah itu kan dari luar kota. Nah, mereka yang tidak mudik itu menyempatkan di siang harinya silaturahim dulu ke rumah Pak Ustadz, ya, sampai malam. Nah, baru biasanya jam 10 itu sudah waktu itu istirahat. Nah, besoknya di hari keduanya baru kita pulang ke Majalengka. Ke Majalengka mudik ya. Mudik ya. Disiplin mudik betul sekarang. Iya. Mudik. Ya, kalau tahun kemarin sih enggak ya Kang Said ya. Tahun kemarin itu ya. Kalau tahun sekarang disempatin lah ya. Betul. Nanti di sana berapa lama Kang Said? Biasanya cuma 2-3 hari lah. Oh, 2-3 hari. Kenapa? Karena 2-3 hari itu jamaah yang mudik itu mereka setelahnya lebaran di kampung halamannya sudah kembali lagi ke Cirebon. Jadi ada jamaah yang memang silaturahimnya setelah Pak Ustadz mudik. Ada gitu ya, betul. ada. Karena betul, mungkin betul mudiknya kemarin-kemarin ya. ya. Jadi mereka itu kebanyakan sebelum Idul Fitri 2 hari sebelumnya mereka sudah mudik duluan. Jadi kan sudah lama di kampung halamannya. Oke, kita kembali ke obrolan nih Kang Said ya, yang tadi Kang Said sebutkan bahwa yang susah itu adalah ketika pasca Hari Raya Idul Fitrinya ya. Setelah kita selama sebulan penuh. Namun sebelum itu, Kang Said ada setuju bahwa di bulan suci Ramadan yang kemarin baru saja kita lalui itu, di bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan. Ada yang menyebut juga dengan bulan pendidikan, latihan juga. Betul. Kang Said. Setuju sekali. Karena memang itu pernah dilontarkan oleh Nabi kita. Syahrul Ramadan, syahru litazribil ummah fil ibadah wal akhlaq. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan, tarbiyah, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun akhlak. Nah, jadi contoh kita, yang dimaksud dengan pendidikan tentang ibadah, mungkin Mas Apil dan saya juga, mungkin dan semua pemirsa juga ya, masih merasakan, ketika sebelum Ramadan sulit kita untuk berpuasa mengikuti sunnah Rasul dalam seminggu 2 hari, Senin Kamis. Dalam 1 bulan 3 hari yang mulbid. Kan seperti itu. Tapi ketika Ramadan, kita 1 bulan itu kuat. Iya. Ya, sebelumnya itu untuk mencoba Senin Kamis itu nyaris mayoritas lah, banyak yang tidak kuat, banyak yang tidak mampu kan. Entah itu karena sunnah atau apa. Yang jelas kita tidak mampu. Tapi ketika Ramadan 1 bulan. Kemudian Qiyamul Lail. Sebelum Ramadan, paling Qiyamul Lail kita itu setelah Isya cuma ba'diyah. Mungkin witir 3, bahkan mungkin 1. Tapi di Ramadan sampai sekian belas rakaat, bahkan saudara kita sampai 23 kan? Iya, 23. Nah, itu adanya di Ramadan dan dilakukan tuh. Sebelum Ramadan kapan? Ayo kita boleh cek ya kan? Survei apakah dia setiap malam sebelum Ramadan full sholat malamnya sampai 11 rakaat atau 3? Tidak, hanya Ramadan. Kemudian bangun jam 3, ayo. Bangun jam 3, jam 4 sebelum itu Ramadan tidur lagi enak-enaknya itu kan? Betul. Jam 3 itu. Nah, tapi di Ramadan, insya Allah, mayoritas mereka yang akan makan sahur pasti jam 3
telatnya setengah 4 atau jam 4 sudah bangun, ya kan? Nah, jadi itu kan sebuah waktu-waktu yang luar biasa dan itu hanya bisa ada tersaji dengan mudah kita di Ramadan. Sehingga disebut dengan bulan pendidikan dan ghiroh jamaah pun untuk menjaga sholat berjamaah di Ramadan itu berbeda ketika sebelum Ramadan kan. Itu jelas kalau Rasul menyebutkan pendidikan dalam ibadah itu. Kemudian pendidikan dalam akhlak jelas. Ketika kita berpuasa kemarin, itu kan kita kan sabar. Yang biasanya di waktu pagi kita sarapan, kita tidak kan sabar tuh. Itu melatih ya? Melatih. Ya sampai waktu siang harusnya yang biasanya kita makan kita tidak sampai harus menunggu tiba berbuka puasa. Jadi kesabaran saat berpuasa nih begitu indah jika diaplikasikan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Luar biasa itu kan akhlak juga kan. Akhlak ya. Termasuk qanaah, menerima apa yang telah Allah anugerahkan dan di Ramadan kita kan merasakannya. Ketika tersaji Mas Apip kemarin tuh di meja makan semua minuman, makanan, seakan-akan akan habis kan. Tapi apa yang terjadi ketika satu butir kurma disertai dengan teh manis satu gelas, kita sudah nikmat. Itu walaupun sebelum itu sih kita bernafsu seperti nafsu sekali. Apa aja ingin dimakan. Betul. Iya, tapi kan? ternyata kan setelah itu kan kita bisa merasakan nikmat. Nah, artinya ketika kita kemarin walaupun makanan masih banyak tersaji, kita ada kewajiban maghrib. Nanti setelah maghrib lanjut lagi. Kemudian setelah maghrib lanjut, sudah terasa nikmat, berhenti lagi. Itu kan aturan tuh. Karena ada waktu sholat isya. Jika itu dilakukan, enak dalam kehidupan kita tuh. Kan kadang-kala kita sudah ada yang Allah berikan, kita risau dan sesuatu yang belum resah kan, sehingga kapan dia bersyukurnya, kapan dia bisa menikmati hidupnya itu. Tapi kalau kita qanaah seperti bagai puasa, apa yang sudah ada kita nikmatin, terima sambil menunggu sesuatu yang belum Allah berikan, enak tuh hidup. Nah, jadi betul kalau Rasul menyebutkan puasa memberikan pendidikan tentang akhlak. Sangat luar biasa. Oke. Itu Ya, kembali ke Hari Raya Idul Fitri ya. Maksudnya yang disebut dengan fitri di sini ya. Apa gitu Kang Said? Kembali ke kesucian ya. Maksudnya kesucian dalam bidang dalam hal apa maksudnya begitu? Kan dalam ayat perintah puasa itu ending di akhir ayat la'alakum tattaqun. Hei orang yang beriman, aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Endingnya itu kan la'alakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa, dan orang bertakwa itulah sebagai format simbol kesucian seseorang. Kenapa? Kembali kepada kita, karena di Ramadan tadi itu ibadahnya kita digembleng, ya kan, kemudian melalui puasanya. Jadi apalagi dengan hadis Rasul man qoma imanan wahtisaban, Nabi barang siapa yang qiyamul lail melaksanakan sholat taraweh itu sholat sunat tuh dengan penuh karena Allah dan hanya mengharap ridha Allah, maka jelas Allah akan ampuni dosanya. Kemudian man shoma ramadhana imanan kan, maka akan dimaafkan segala dosanya. Berarti kan fitrah. Belum lagi dengan amalia yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan ketika Ramadan usai, ia diibaratkan kayaumi walad umuh, bayi yang baru lahir. Itu tadi ya. Kalau bayi identiknya kan Mas Apip, mungkin saat anak kita atau tetangga lucu walaupun baru bangun tidur, diciumnya itu enak. Iya. Bayi itu kan? Iya. Ini juga sama ya? Sama. Jadi kita ibaratnya hari ini tuh Mas Apip, bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Oke. Dan bayi yang baru lahir ini harus seperti apa? Iya kan? Betul. Ibaratnya apakah nanti akan dijaganya dan seterusnya. Oke, dulu tapi nih Kang Said, dan semakin menarik pemirsa, dan Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, edisi khusus Lebaran masih di hadapan Anda pemirsa, dan di pagi hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Saya masih bersama Ustadz Haji Muhammad Said Al-Khudri, Ketua Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, sebagai beliau juga sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Cirebon, dan juga sebagai pengasuh Majelis Taklim
As-Saidiyah Kota Cirebon. Kang Said tadi terputus jeda iklan. Kang Said menyebutkan bahwa ini ibaratnya bayi yang baru lahir, kesucian ini, Betul. fitrah ini. Kang Said. Betul. Ya, dalam artian bayi yang baru lahir, bahwasanya seseorang seusai melaksanakan ibadah saum, betul-betul semua dosa, kesalahan telah Allah maafkan. Sehingga filosofinya seperti bayi yang baru lahir. Dan ketika bayi yang baru lahir itu menunjukkan orang-orang yang di sekitar itu sangat menyukainya. Ya, jadi ketika bangun tidur pun kita masih senang untuk menciumnya, atau ketika bayi itu sampai kencing. Apalagi kita, menggemaskan menggemaskan. iya, Luar kan? biasa itu. Nah, jadi orang yang melaksanakan kemarin Ramadan full di hari ini diibaratkan bayi itu dalam tanda kutip semua Allah, malaikat gemas lah, senang gitu kan. Nah, sehingga disebut dengan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan mendapat sebuah kemenangan. Dalam artian telah tuntas perjuangannya, dan tapi ini perlu untuk dijaga karena bayi itu harus dirawat dengan baik. Gemes itu harus diarahkan. Ya kan? Bayi yang lucu ketika tidak diarahkan maka kembali akan menjadi masalah. Nah, itu ya. Kita pun sama. Ketika sekarang kita seperti bayi yang baru lahir, harus betul dirawat dengan baik. Makanya adalah bahasa Syawal artinya kan bangkit. Iya, Syawal ya. Syawal artinya bangkit. Bangkit. Nah, Baik, Kang Said, biasanya ini masih dalam suasana di bulan Syawal, itu di kita rutinitasnya banyak, ritualnya banyak maksud saya gitu ya. Kegiatan-kegiatan seremonial banyak ya. Setelah kita bermaaf-maafan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, keluarga besar, tetangga, ya pokoknya ada biasanya yang disebut dengan halal bihalal. Betul sekali, betul. Itu hanya ada di kita loh, Mas Said. Betul. Tradisi ini kan. Betul sekali. Ya, di luar negeri itu tidak ada. Makanya ini. Iya. Jadi halal bihalal sebuah tradisi yang luar biasa ya. Ini bukan sekedar tradisi asal-asalan, tapi kalau kita mau mentelahnya, ini bermuaranya kepada Al-Quran. Jadi kita harus bangga orang Indonesia punya tradisi halal bihalal setelah Idul Fitri, karena di negara luar tidak ada. Tidak ada. Nah, kenapa? Itu hanya ada di kita ya. Kalau supaya kita telah makna halal bihalal itu ada dalam pesan Al-Quran, seperti dalam satu ayat, wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah di antara mereka. Pastikan dalam sebuah kehidupan, baik kita kehidupan di masyarakat, kemudian di instansi di mana kita bekerja. Makanya kan halal bihalal kan sifatnya gaungnya itu kan tidak sekedar sekup keluarga, tapi sekup masyarakat, lebih halal tingkat RW, ada lebih halal di kita di instansi itu kan. Benar, itu yang pertama. Itu kan jelas perintah Al-Quran untuk saling memaafkan kan. Karena bisa jadi di hari Lebaran awal itu belum ketemu semua karena dengan sibuk masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, mana lebih halal, silaturahim. Karena itu kan sebuah perintah yang memang kita seperti dalam satu ayat, ya Yohanes inna khalaqnakum min taqwa wa ja'alnakum syu'uban ta'arafu. Nah, jadi sekepal biala tidak hanya sekedar skala kita orang yang beragama Islam, tetapi biasanya di instansi di warga kan suka ada mereka muslim. Itu diundang juga untuk saling memaafkan, karena bisa jadi kita punya salah juga kepada mereka kan itu. Nah, jadi halal bihalal memang sebuah tradisi yang ada di negara kita, tetapi isi dari halal bihalal adalah firman Allah, perintah Allah, yaitu saling memaafkan dan jalinan silaturahim. Itu ya. Oke ya. Kang Said, masih di hari raya Idul Fitri yang saat ini kita rayakan nih ya. Jadi 1 Syawal 1443 Hijriah. Yang Anda rasakan Kang Said di tahun ini, apakah ghiro atau perasaan Kang Said ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? 2 tahun kita pandemi itu. Kang Said tahun ini? Ya betul-betul bisa merasakan ya. Jamaah juga ketika awal Ramadan dengan diperbolehkannya sholat taraweh, ya kan? Walaupun tetap kita menjaga prokes itu kan. Tapi paling tidak ada suatu kebahagiaan lah. Yang biasanya dengan ya, ada jeda, ada jarak. Sekarang ya kan? Rapat kembali. Kemudian sama di Majelis Taklim As-Saidiyah. Sama. Said juga sama. Betul sekali. Jadi mereka menyambut gembira ya. Menyambut gembira dengan antusias sekali lah. Jadi ada sebuah kepuasan di Ramadan ini, termasuk di Lebaran juga kan, dengan
diperbolehkannya kita untuk mudik gitu kan. Ini kan satu subhanallah, karena memang mudik itu satu tradisi memang dari segi tatanan sosialnya sangat luar biasa. Kita berbagi dengan di mana saat dulu kita dilahirkan, ya kan, di kampung halaman. Sangat senang sekali mereka itu. Makanya intinya dengan adanya aturan, dengan diberikan kebebasan, dilonggarkan, ini menjadikan satu kebahagiaan tentu bagi semuanya lah. Betul. Gitu ya. Baik dalam urusan ibadah atau urusan hal yang lain. Dan yang Kang Said rasakan juga tahun ini, maksudnya Lebaran hari ini berbeda dengan Lebaran tahun kemarin dan kemarinnya gitu ya. Betul sekali. Karena 2 tahun kita pandemi dicengkram dengan pandemi. Makanya dengan sabar, alhamdulillah kan bisa dilewati juga. Itu ya, Betul, Kang Said. Kemudian tentang makna Hari Raya Idul Fitri ya. Kita kembali ke fitri, kita kembali ke sucian. Kang Said, ada yang menyebut bahwa semaraknya bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui, ini pun setiap harinya juga ibadah kita harus tetap bersemangat, semarak, jangan hanya di bulan suci Ramadan saja. Setuju sekali. Kang Said? Setuju sekali, karena gini, ketika kita kemarin di bulan suci Ramadan, andaikan siang hari berpuasa, di luar Ramadan ada juga loh, bagi kita yang masih rindu dengan suasana Ramadan, puasa yaitu dalam seminggu 2 hari Senin Kamis, dalam sebulan 3 hari Yaumul Bid. Andaikan kemarin di Ramadan, di malam harinya, ia semangat dengan sunnah tarawehnya. Di luar Ramadan pun ada salat sunnah, tidak sekedar ba'diyah, ada witir, minimal witir lah. Jangan sampai witirnya dia hanya ketika kemarin di Ramadan, ya kan? Kemudian di waktu sahurnya ada pula porsi untuk meraih dan mendapatkan makom yang terpuji ketika kita menyempatkan di sepertiga malam itu untuk bangun. Untuk bangun. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Apip sangat benar sekali. Harapannya setelah Idul Fitri ini bukan berarti sudah tuntas perjuangan kita. Kan ada jiwa sosial kita selama semuanya. bulan suci Ramadan kemarin yang baru saja kita lalui juga ini harus membekas. Betul sekali. Iya, di bulan Syawal ini. Makanya benar dalam sebuah manqolah tadi, laisal id liman labisal jadid walakin id liman bitaqwallahi yazid, itu kan. Jadi seseorang akan bisa diketahui kesuksesan, keberhasilan Idul Fitri ketika pasca Lebaran, ya kan? Dia dalam hal sosialnya, dalam hal ibadahnya, betul-betul mendapatkan sebuah kualitas ketakwaan yang luar biasa. Itulah sebetulnya makna daripada Idul Fitri yang sesungguhnya. Jadi kalau boleh dianalogikan, diibaratkan kita kemarin sebulan itu dalam balutan kepompong, Mas Apip. Iya kan? Balutan kepompong yang awalnya kan ulet tuh. Jijik semua bermetamorfosis, ya betul. Ada proses itu kan. Kemudian ketika keluar dari balutan kepompong, ia namanya bukan ulet, tapi namanya kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya kan? Bentuknya tidak seperti ulet. Lain. Yang awalnya ulet menjijikkan, tapi ketika sudah kupu-kupu semua pada senang. Ya, yang penting jangan kupu-kupu malam ya. Jadi orang yang bertakwa sejatinya sebelum Ramadan mungkin dengan sikap yang kurang baik, ya kan? Rasa sosialnya juga tidak peka. Nah, harapannya setelah Idul Fitri ya betul-betul orang itu pada menyukainya karena dengan kebaikannya. Oke, dan konsistensi itu harus tetap dijaga. Jelas. Baik, betul. Istiqomah lah kalau istiqomah gitu ya. Betul. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Said dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi khusus Lebaran akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran di hari ini. Dan hari ini pemirsa bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Saya atas nama kru Selamat Pagi Cirebon RCTV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk Anda juga ini pemirsa di rumah
yang saat ini sedang berkumpul nih Kang Said ya dengan orang-orang Tercinta. terdekat, Kasih, tercinta, ya. sambil makan-makan. Opor ciri khasnya. Opor, jelas nih ketupat, sayur, ketupat, iya kan? betul, Ketupat karena itu adalah khas di Lebaran di hari ini ya. Untuk Anda pula yang di hari ini yang sedang bersiap-siap untuk ke keluarga-keluarga keluar kota terutama. Betul. Ini Anda juga harus tetap waspada, harus tetap hati-hati, ya kan Kang, jangan ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini di hari Lebaran, di hari ini 1 Syawal ini tentunya hilir mudik, ramainya jalan ini mewarnai gitu ya kita di hari-hari ini atau jagalah dalam sekarang ini mengendarai kendaraan Kang Said. Dan saya kembali ke Kang Said. Kang Said, saya sebelum sholat Id tadi pagi gitu ya, saya itu makan dulu, kemudian tidak wudhu lagi gitu kan, langsung berangkat ke masjid untuk sholat Id itu. Bagaimana Kang Said? Ya betul. Jadi perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha salah satunya kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat itu disunnahkan untuk sarapan. Makan lah ya. Makanlah ya, terlepas makan nasi atau makan ketupat ya. Biasanya kalau Idul Fitri identik dengan ketupat ya. Nah, biasanya itu punya makna. Kenapa Rasul menyunahkan sebelum Idul Fitri disunahkan untuk sarapan makan? Iya, kenapa gitu? Itu ada pelajarannya. Apa itu? Artinya wahai orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah, selain kewajiban zakat fitrah, maka penuhilah kebutuhan-kebutuhan orang yang di pagi hari ini dalam keadaan lapar. Dan Rasulullah itu ketika mau sholat Id, di tengah jalan menjumpai ada anak yang sedang menangis. Kenapa? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nangis? Bukannya senang ini hari Lebaran. Ini hari Lebaran, ini hari Raya Idul Fitri. Gitu kemudian si anak itu, bagaimana saya mau senang ya Rasulullah? Teman saya pakaiannya baru. Teman saya makanannya tersaji. Sementara saya tidak. Kenapa kamu tidak minta kepada orang tuamu? Wahai Rasulullah, orang tuaku meninggal ketika ikut perang dengan Rasulullah. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Akhirnya disuruh Rasulullah menangis dan membawa dia, kemudian maukah aku menjadi bapamu dan Fatimah menjadi ibumu, itu kan. Nah, itu artinya filosofi disunahkan sebelum sholat Id bahwasanya kita berkewajiban yang belum zakat fitrah bergegas zakat fitrah. Yang punya rezeki lebih maka pekalah untuk memberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Itu filosofinya. Nah, kalau Idul Adha sunnahnya setelah sholat. Makan itu. Makanya beda kenapa? Ya? Beda. Sunnahnya itu. Tapi dan kalau ini perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha, betul. Kalau di Idul Fitri sunnahnya itu sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha setelah sholat Id. Kalau di Idul Fitri identik dengan ketupat, opor. Kalau Idul Adha identik dengan nyate. Karena ada kurban kan. Tadi Mas Hafid menambahkan sudah wudhu, kemudian sebelum berangkat sarapan, kemudian tidak wudhu lagi. Tidak batal wudhunya, yang penting berkumur. Iya kan, yang penting berkumur. Betul, nggak apa-apa itu Sapi, benar. Yang penting berkumur, jangan sampai sisa opor masih nempel. Itu nggak boleh. Jadi karena makan tidak membatalkan wudhu ya. Nah, itu yang terjadi salah satu perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kang Said, ada juga yang menyebut, mungkin Kang Said ingat ya bahwa jika hari raya Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang kecil katanya kan, raya kecil katakannya. Kalau Idul Adha itu Raya Agung. Raya Agung. Kenapa gitu Kang Said? Jadi bahasa kecil dengan Raya Agung ada dua hal ya. Salah satunya kalau dengan bahasa Idul Fitri raya kecil, karena di Idul Fitri kita mendapatkan sebuah kebahagiaan secara umum. Ya kan, secara umum berbeda dengan Idul Adha. Kenapa? Secara umum bagaimana kan saya? Secara umum itu dalam artian setelah Idul Fitri tidak ada sebuah ibadah yang dianjurkan, pengorbanan yang dianjurkan. Ya kan, jadi semua hanya dalam perjuangan ketika Ramadan. Kalau Idul Adha, setelah kita Idul Adha itu Lebaran, sholat, ada sebuah ibadah yang butuh perjuangan, seperti kurban. Kurban. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga
itu perjuangan luar biasa. Kalau Idul Fitri semuanya puasa bareng, taraweh bareng, ya kan, seperti kecil. Tapi kalau Idul Adha itu kan salah satu contohnya orang-orang yang betul-betul mampu. Nah itu ada salah satu makna kenapa itu namanya Idul Adha. Kemudian di situ juga dalam rotasi Idul Adha, di mana sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah itu mereka jamaah haji kan sedang di Arafah. Ya. Dan puncaknya kalau kita sekarang tanggal 10 itu Idul Adha, Lebaran, sholat ya. Kalau yang jamaah haji itu lempar jumroh akobah itu perlu perjuangan. Itu disebut dengan Lebaran Agung. Itu Raya Agung ya. Raya Agung. Ya, betul, betul. Kang Said, tadi Kang Said sudah menjelaskan bagaimana suasana ya atau perasaan secara psikologis ya bahwa Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, terutama 2 tahun belakangan ini ya. Menurut Kang Said ini juga harus membekas terutama setelah atau pasca Lebaran nanti kepedulian sosial kita, ibadah kita gitu ya, tetap istiqomah, tetap konsisten gitu kan. Jangan sampai kita ngegas itu hanya di bulan suci Ramadan gitu kan. Ya selesai Ramadan, hari raya Idul Fitri, kita kembali lagi tidak ngegas. Iya kan? Jangan sampai lah. Makanya Syawal bangkit harusnya seperti itu ya. Bukannya setelah Idul Fitri malam melempam, bukan. Harusnya Syawal bangkit. Iya, karena ini adalah awal ya. Betul nah, menurut Kang Said bagaimana sih kita agar setiap kita nih apa yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan, kita tetap istiqomah. Maksud saya tetap konsisten, kita apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa kita lakukan setiap harinya. Mas Said? Betul, jadi begini, diibaratkan kemarin kalau handphone kita di Ramadan itu dicas. Kalau Mas Apip ngecas handphonenya itu betul, sesuai, full baterainya, maka akan berfungsi dalam sekian waktu baik untuk telepon, untuk WhatsApp atau untuk hal yang lainnya. Untuk SMS ya. SMS. Tapi kalau handphone Mas Apip ketika di Ramadan, kalau handphone dulu kita cas baru setengah, bahkan hanya baru dicolokin sudah dilepas lagi. Sehingga tidak akan mampu untuk memberikan akses fungsi baik untuk telepon, WhatsApp dan sebagainya. Demikian pula dengan kita. Ketika di Ramadan kemarin ngecasnya sesuai, puasanya tidak sekedar haus dan lapar yang ia lakukan, ya kan? Ibadah semuanya itu yakin akan membekas. Ibaratkan handphone, dia akan mampu menjaga, mempertahankan sampai tiba lagi nanti Ramadan tahun yang akan datang berikutnya. Itu kalau ngecasnya benar. Jadi kalau seumpamanya maaf ketika dia di Ramadan baik, setelah Ramadan jangan-jangan ngecasnya tidak pas nih ya. Tidak sesuai, asal-asalan. Ya, kembali lagi ya. Betul. Baik. Dan sayang sekali nih, Kang Said, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran. Luar biasa. Di pagi hari ini ya. Hari kemenangan, sebelum saya tutup, ya silakan Kang Said. Apa yang Kang Said ingin sampaikan untuk pemirsa RCTV di rumah? Baik, para pemirsa RCTV dan segenap kaum muslimin, yang saya berada, saya atas nama pribadi Haji Muhammad Syed Al-Hudri sebagai Ketua Umum KPGN Kota Cirebon, kemudian penyuluh agama non-PNS Kementerian Agama Kota Cirebon, dan sebagai pemimpin dan pengasuh Majelis Taklim Saidiyah dan juga keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali mendapatkan kemenangan dan kembali kepada fitrah kita sebagai manusia pada awal Allah menciptakan dalam konteks tidak terkotori, ternodai dengan hal-hal yang menjadikan masalah untuk kehidupan manusia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ibadah saum kita selama suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Said sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran. Ini kembali ke majelis lagi atau nunggu
di rumah kayaknya sudah di banyak rumah, juga di rumah, ya di Iya rumah. kan? Ya, tapi di rumah ada istri, ada anak, jadi biar mereka yang menyambut. Barangkali ada tamu yang memang buru-buru, kasihan juga kan, harus menunggu saya di sini kan. Oke. Kan kangen juga ke Mas Afif. Iya, oke. Iya, berapa bulan kita nggak ketemu ya? Luar biasa, Oke, betul, terima kasih betul. nih Kang Said sudah menyempatkan Iya, hadir di sama-sama. Selamat Pagi Cirebon. Hati-hati di jalan Kang Said, Siap, karena ini siap, pasti siap. jalan Oh iya, juga sudah hilir mudik ya. suasananya rame Betul, ini ya. betul. Oke, terima kasih Kang Said dan pemirsa. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi khusus Lebaran. Di hari ini saya atas nama kru Selamat Pagi Cirebon juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.